Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang TOGAF. Framework TOGAF diluncurkan pada tahun 2009. The Open Group Arsitektur Framework atau TOGAF adalah suatu kerangka kerja dan pengembangan metode untuk enterprise arsitektur yang digunakan oleh arsitek perusahaan untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengatur perusahaan arsitektur organisasi. Dan ada pula TOGAF ADM. TOGAF ADM adalah metode generik yang berisikan beberapa aktivitas yang digunakan dalam suatu memodelkan pengembangan arsitektur enterprise. Jadi kesimpulan TOGAF ADM adalah metode yang fleksibel dan dapat mengantisipasi berbagai macam teknik pemodelan yang akan digunakan dalam perancangan, sebab metode ini dapat disesuaikan dengan ubahan dan kebutuhan dalam melakukan perancangan. Elemen kunci dari TOGAF sendiri yaitu ADM atau biasa dikenal sebagai Architecture Development Method, yang memberikan gambaran spesifik untuk proses pengembangan arsitektur enterprise. Pengertian objektif dan key result. OKR merupakan metode untuk pengukuran manajemen kerja yang dari awalnya dilakukan oleh Andy Grove di Intel, perusahaan produser prosesor komputer terkenal di dunia. OKR terdiri dari dua komponen utama, yaitu objectives dan key result. Objectives adalah deskripsi kualitatif dari apa yang ingin dicapai. Deskripsi ini singkat, mudah diingat, menjadi sumber motivasi dan bisa menantang tim untuk melakukan yang terbaik. Untuk mencapai sebuah tujuan, sedangkan key result merupakan suatu set alat ukur yang untuk mengukur kemajuan usaha yang telah dilakukan untuk menuju objektif dan telah ditentukan. Sebuah objektif seharusnya terdiri dari 2 sampai dengan 5 kunci result. Setiap kunci harus bisa diubah menjadi angka agar bisa terukur dengan baik. Topik yang akan saya terangkan dari jurnal ini adalah sebagian dari arsitektur enterprise dan TOGAF ADM, termasuk pula pengertian objektif dan result. Judul jurnal yang saya terangkan sendiri yaitu artikel perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM versi 9 dengan blueprint dan disusun oleh Dwiki Suhardianto dan Faris Apriansah. Data tersebut ada pula observasi dengan data metode atau TOGAF, di mana peneliti melakukan analisa dan pengamatan, bisa juga dengan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Observasi dilakukan di PT Integra Teknologi Solusi pada bulan November 2020 yang bertempat di MA2 Blok R nomor 16, Jalan Medokan Asri, Tengah 5, Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya City, S Java 6295. Tujuan dari observasi adalah untuk mendapatkan informasi mengenai sistem tata kelola perusahaan tersebut. Pada studi pustaka dilakukan analisis beberapa dokumen untuk perbandingan penelitian sejenis.
Pada studi pustaka, penulis mendapatkan dokumen profil perusahaan dari PT Integra Teknologi Solusi. Perlu diingat kembali bahwa saya akan menjelaskan jurnal dari dua orang universitas yang melakukan penelitian di PT Integra Teknologi Solusi, di mana ia menggunakan TOGAF sebagai metodenya. Lalu metode perencanaan arsitektur enterprise ini penulis menggunakan TOGAF ADM yang terdiri dari Preliminary Test, Arsitektur Vision, Business Arsitektur, Information System Arsitektur, Teknologi Arsitektur, Opportunities and Solution, dan Migration Planning. Adapun alat yang digunakan adalah Principal Catalog 5W+1H, Valvekine, Flowchart, Ensiferland Strategic Grid and Azimuth. Metode penelitian menggunakan pengumpulan data, yaitu dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara membuat janji dengan responden, kemudian bertemu secara langsung dan melakukan tanya jawab mengenai hal-hal terkait penelitian. Wawancara dilakukan guna mendapatkan data dan informasi mengenai sistem tata kelola perusahaan tersebut. Wawancara dilakukan dengan Bapak Rizky Kurniawan selaku UI atau UX dari PT Integra Teknologi Solusi. Dari hasil wawancara didapatkan hasil data dan informasi mengenai aktivitas utama yang sedang berjalan pada PT Integra Teknologi Solusi, yaitu tata kelola perusahaan tersebut. Langkah kedua yaitu bisa dengan observasi. Observasi dilakukan PT Integra Teknologi Solusi pada bulan November 2020 yang bertempat di MA2 Blok R nomor 16, Jalan Medokan Asri Tengah nomor 5, Mendokan Ayu, Rungkut, Surabaya City, S Java 60295. Tujuan dari observasi adalah untuk mendapatkan informasi mengenai sistem tata kelola perusahaan tersebut. Yang ketiga, dengan menggunakan studi pustaka. Pada studi pustaka dilakukan analisis beberapa dokumen untuk perbandingan penelitian sejenis. Pada studi pustaka, penulis mendapatkan dokumen profil perusahaan dari PT Integra Teknologi Solusi. Di sini, dalam menggunakan metode perencanaan arsitektur enterprise, juga menggunakan TOGAF ADM yang sudah dijelaskan di awal tadi. Lalu kerangka berpikir. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan tahapan-tahapan kegiatan dengan mengikuti rencana kegiatan yang tertuang dalam kerangka penelitian, meliputi metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sudah termasuk dalam hasil. Arsitektur enterprise menggambarkan suatu rencana untuk menghasilkan perkembangan sebuah sistem atau sekumpulan sistem. Pada tabel ini terdapat kerangka hasil, yaitu 1 sampai dengan 4.
di mana nomor 1 yaitu prinsip bisnis. Prinsip bisnis arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan aktivitas serta tugas pokok dan fungsi yang ada di PT Integra Teknologi Solusi. Hasil ini menghasilkan beberapa saran 1 sampai dengan 4. Yang kedua yaitu prinsip aplikasi harus user friendly atau mudah digunakan oleh user sehingga user dapat fokus pada tugasnya. Lalu yang ketiga yaitu prinsip data. Data dikelola dengan baik untuk memastikan tempat penyimpanan data, akurasi dan data dapat diakses kapanpun dan dimanapun data dibutuhkan. Prinsip teknologi menggunakan software, hardware, dan platform yang telah distandarkan untuk mencegah data yang tidak kompatibel dengan teknologi yang digunakan. Dan berikut merupakan identifikasi dari 5W1H. Di dalam proposal ini juga mengikut sertakan penerapan Zahman Framework dalam merancang sistem pelaporan. Penelitian ini menjelaskan tentang perancangan enterprise architecture planning menggunakan Zahman Framework untuk sistem pelaporan dari PT Integra Teknologi Solusi. Enterprise Architecture Planning atau EAP telah berkembang menggunakan perspektif rencana dan pemilik. Hasil akhir dari artikel ini adalah cetak biru atau blueprint yang menjelaskan kebutuhan perencanaan pengembangan sistem. Kekurangan dari penelitian ini adalah output blueprint yang dihasilkan hanya berisi informasi perencanaan struktur perusahaan sebatas dari perspektif planner dan owner. Di sini juga mendefinisikan enterprise architecture planning dalam perencanaan. Dalam integrasi sistem informasi PT Integra Teknologi Solusi, penelitian ini menjelaskan tentang pembuatan arsitektur enterprise yang berfungsi untuk mengintegrasikan sistem informasi dari PT Integra Teknologi Solusi antar perusahaan. Studi kasus ini dilakukan di PT Integra Teknologi Solusi. Kelebihan penelitian ini adalah menggunakan analisis SWOT atau SWOT dan perhitungan nilai IFAS dan EFAS. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu berupa print biru arsitektur enterprise yang terintegrasi sistem informasi PT Integra Teknologi Solusi. Namun informasi dari 6 blueprint ini belum cukup untuk dijadikan landasan pengembangan sistem karena hanya berupa rencana atau planning saja. Dalam informasi sistem arsitektur dan tata kelola perusahaan, Zahman Framework penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi dan tata kelola perusahaan. Perencanaan dan analisis sistem ini dilakukan berdasarkan enterprise arsitektur dengan Zahman Framework. Studi kasus dilakukan pada PT Integra Teknologi Solusi. Hasil dari penelitian dan studi kasus dari PT Integra Teknologi Solusi menciptakan sebuah struktur dasar atau permodelan sistem informasi yang dapat mendukung integrasi akses pengembangan, manajemen, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada arsitektur sistem informasi. Tak lupa juga yaitu metode modeling atau desain sistem informasi SMI sector using Zahman.
Penelitian ini menjabarkan tentang solusi sistem informasi dan tata arsitektur enterprise untuk PT Integra Teknologi Solusi, dan tujuan sistem dibuat yaitu penyediaan informasi yang berguna dan bisa diterima oleh PT Integra Teknologi Solusi. Hasil dari tes dengan presentasi 100% untuk tes analisis dan tes manfaat pada prototype menunjukkan bahwa sistem ini sangat disarankan karena sesudah melaksanakan tes bisa menunjukkan tingkat kepuasan user yang sangat bagus dengan nilai yang tertera. Pembuatan sistem bersifat tidak bersifat terorientasi sehingga pemodelan sistem dibuat menggunakan konteks diagram dan relasi data yang dipresentasi menggunakan ERD. Meskipun output dari analisis juga bisa digunakan untuk rujukan dalam pembuatan prototipe sistem, akan tetapi informasi yang ada pada blueprint ini kurang lengkap karena untuk membangun sebuah prototipe harus menyertakan sudut pandang planner dan model sistem untuk landasan analisis blueprint. Di sini juga menggunakan analisis dan pengembangan sistem informasi PT Integra Teknologi Solusi dengan pemodelan enterprise arsitektur Zaman Framework pada Politeknik. Why TOGAF? Kenapa harus TOGAF? TOGAF adalah metode yang fleksibel dan dapat mengantisipasi berbagai macam teknik pemodelan yang akan digunakan dalam perancangan. Sebab metode ini dapat disesuaikan dengan ubahan dan kebutuhan dalam melakukan perancangan. Elemen kunci dari TOGAF sendiri yaitu Architecture Development Method atau biasa disebut dengan ADM, yang memberikan gambaran spesifik untuk proses pengembangan arsitektur enterprise. TOGAF yang memiliki fitur penting yang memungkinkan perusahaan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan. ADM terdiri dari beberapa tahapan-tahapan yang digunakan untuk membangun arsitektur enterprise. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.